Ledakan itu berlangsung lebih dari 10 detik sebelum perlahan-lahan menghilang. Ketika Zhong Liu merangkak dari tanah, yang dia lihat hanyalah tanah yang hancur karena ledakan yang menghancurkan. Banyak logam langka telah dicairkan, dan banyak sumber daya telah diuapkan. Apa yang paling menyakitinya adalah bahwa banyak penguasa jiwa jahat tingkat bawah hingga menengah telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada kemungkinan lain, mengingat besarnya serangan yang menghancurkan ini. Siapa ini? Siapa yang mampu menemukan tempat misterius ini dan menggunakan cangkang stasioner di atasnya tanpa ragu-ragu? Sun Moon Empire. Itu pasti Su Tianran. Zhong Liu sudah menjadi hijau pucat. Dia menyesal tidak mendengarkan ibunya dan mengevakuasi tuan jiwa tingkat bawah ke menengah terlebih dahulu. Untuk menghemat waktu, ia membuat mereka semua mengeluarkan sumber dayanya. Tidak seorang pun dengan cincin kurang dari 7 yang bisa selamat dari ledakan ini. Bahkan mereka yang memiliki 7 cincin atau lebih membutuhkan bantuan bawah sadar dari si jahat berjuluk Douluo untuk bertahan hidup. Pertahanan gereja Roh Kudus biasanya tidak terlalu longgar. Namun, mereka telah membongkar banyak pertahanan mereka karena mereka harus memindahkan sumber dayanya. Siapa yang mengira seseorang akan menyerang pada saat yang tepat? Bukankah ibu pergi ke Radiant City? Bagaimana mungkin Kekaisaran Bulan Matahari bisa menyerang tempat ini? Selanjutnya, bagaimana mereka tahu kita ada di sini? Tempat itu masih terbakar. Penghalang jiwa pelindung benar-benar hancur. Wilayah yang diledakkan juga benar-benar hangus. Kurang dari 100 tuan jiwa jahat telah selamat dari ledakan ini. Alat jiwa. Ini adalah kekuatan alat jiwa. Lebih mengerikan lagi, ledakan besar ini telah menghancurkan masa depan gereja Roh Kudus. Zhong Liu mengertakkan gigi, dan matanya memerah. Namun, setelah ini, ia merasakan suhu pembakaran aslinya menghilang. Apa yang menggantikannya sangat dingin. Itu salju. Kepingan salju jatuh dari langit. Kepingan salju yang menari menyerupai bulu pinguin. Awan berkabut dikelilingi oleh butiran salju. Segera, bumi berubah putih. Bahkan wilayah yang hangus tertutup salju. Suhu residu tanah tampaknya tidak berguna melawan kepingan salju ini. Kepingan salju bahkan tidak meleleh. Huo Yuhao melayang di udara seperti penguasa yang mengawasi dunianya. Dia memegang tangan Tang Wutong, dan deteksi spiritualnya sudah mencakup area yang luas di sekitarnya. Alasan mengapa dia menggunakan Taiyah bukan karena dia pikir dia tidak bisa berurusan dengan tuan roh jahat ini. Itu karena dia tidak ingin ada celah. Jika ada penguasa jiwa jahat lolos, bencana mungkin terjadi. Inilah sebabnya dia harus tanpa ampun jika dia ingin menyingkirkan semua kejahatan. Zhong Liu sepertinya merasakan sesuatu. Setelah dia bangun, dia langsung melihat ke langit. Ada ekspresi ngeri di wajahnya. Saat ini, dia merasa seolah sedang dibedah dan ditampilkan di tempat terbuka. Ketika kepingan salju menari, suhu udara turun secara dramatis. Kurang dari 100 tuan jiwa jahat selamat, dan banyak dari yang selamat terluka. Ini adalah kekuatan cangkang jiwa stasioner kelas 9. Jika seseorang tidak siap menghadapinya, itu bisa mematikan. Ini adalah apa yang terjadi di Istana Kekaisaran Douling. Saat ini, Gereja Roh Kudus mengalami nasib yang sama. Aura yang sangat dingin turun. Beberapa tuan roh jahat secara tidak sengaja menyentuh kepingan salju itu, dan terkejut menyadari bahwa kepingan salju itu tidak selembut dan selemah yang mereka lihat. Mereka sebenarnya sekeras batu. Seseorang akan langsung merasakan dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang tubuhnya saat dia menyentuhnya. Itu mengerikan tulang. Seolah sumsum mereka akan membeku di sana dan kemudian. Tuan jiwa lebih kuat dari orang biasa. Namun, bahkan Douluo berjudul tidak bisa bertahan lama ketika suhunya negatif 150 derajat Celcius. Saat kepingan salju turun, Zhong Liu segera tahu siapa yang datang. Yang membuatnya depresi adalah bahwa kemampuan orang ini tampaknya lebih kuat daripada di pertarungan sebelumnya. Apa? Bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat? Kenapa dia begitu menakutkan? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Sebar, lari! Zhong Liu berteriak. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menyerbu lebih dalam ke hutan. Feng Ling mengikuti dari belakang. Pada saat ini, lingkaran cahaya putih jernih jatuh dari langit dan menelan semua penguasa jiwa jahat. Tak satu pun dari mereka yang ditinggalkan. Bisakah kamu melarikan diri? Kepingan salju berubah menjadi senjata tajam dan menakutkan. Saat mereka menari di udara, mereka berubah menjadi bilah yang tajam. Pisau ini secara kritis melukai tuan jiwa jahat. Proyeksi cahaya jatuh dari langit. Ada peri salju, kepingan salju hijau, dan bahkan beruang raksasa. Pembantaian dimulai.
Itu adalah Snowy Dance of Ultimate Ice. Ini adalah versi Snowy Dance of Ultimate Ice yang benar dan sempurna. Bahkan Snow Empress tidak bisa melepaskannya ke standar seperti itu. Ini karena Snowy Dance of Ultimate Ice karya Huo Yuhao menggabungkan kemampuan tipe domain dari Ice dan Snow Empresses. Itu menggabungkan kekuatan mereka. Di bawah suhu yang begitu rendah, hanya seseorang yang memiliki Ultimate Ice yang bisa beradaptasi. Permaisuri salju, permaisuri es, dan raja beruang es semuanya turun. Setelah inti jiwa kedua Huo Yuhao selesai, mereka semua dapat memanfaatkan kekuatannya. Seolah-olah mereka sekuat sebelumnya. Tidak ada guru roh jahat yang bisa memblokir serangan mereka. Bukan satu pun. Mereka semua seperti anak-anak kecil yang tak berdaya karena mereka terus berubah menjadi patung es atau dihancurkan menjadi bubuk. Halo putih yang jatuh dari langit adalah Mass Enfeeblement Huo Yuhao. Tidak ada orang lain di benua ini sekarang yang keterampilan jiwa berjiwa spiritualnya sama mengerikannya dengan Huo Yuhao. Kekuatan jiwa seperti pusaran air yang dihasilkan dari inti jiwa yin yang komplement memastikan bahwa setiap keterampilan jiwa terdiri dari dua jenis, spiritual dan es. Akibatnya, setiap tuan roh jahat tidak hanya merasa lemah ketika pencurian massal Huo Yuhao menyerang mereka. Mereka juga merasakan hawa dingin yang menyerbu lautan spiritual mereka. Seolah-olah kesadaran mereka membeku. Dua Douluo utama dari Gereja Roh Kudus sudah tidak ada lagi, dan Huo Yuhao telah membunuh banyak Douluo transenden mereka. Yang tersisa tidak sekuat itu. Saat ini, mereka hanya ingin melarikan diri. Mereka ingin melarikan diri dari neraka es dan salju yang menakutkan ini. Suara nyanyian terdengar, dan Princess of the Sea mulai bernyanyi di udara. Lingkaran biru kehitaman menyebar. Itu adalah peningkatan yang dibawa oleh rumput es misterius Star Anise ke Snowy Domain of Ultimate Ice. 5 roh. Seolah-olah ada 2 Ultimate Douluo yang bekerja sama dengan 3 Douluo Transcendent. Meskipun mereka tidak bisa memanfaatkan kekuatan Huo Yuhao tanpa batas, itu sudah cukup untuk berurusan dengan tuan roh jahat ini. Hanya Zongliwuh dan Feng Ling yang berhasil keluar dari Snowy Dance of Ultimate Ice saat mereka melarikan diri dengan segera. Mereka tidak melarikan diri jauh, tetapi mulai menjelajah lebih dalam dan lebih dalam ke hutan. Ada banyak binatang buas di dalam hutan. Hanya dengan terburu-buru mereka mungkin bisa bertahan hidup. Zongliwuh bahkan tidak berpikir untuk menentang Huo Yuhao. Luka-lukanya bahkan belum sembuh sejak pertarungan terakhir. Raja tulang naganya juga pergi. Saat ini, dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dan aura yang datang dari wilayah Huo Yuhao membuatnya sangat takut. Ultimate Douluo, ini jelas tekanan yang datang dari Ultimate Douluo. Dia sangat akrab dengan tekanan seperti itu. Dia pernah mengalaminya dari ibunya sendiri dan Long Xiaoyao sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka Huo Yuhao menjadi Douluo utama secepat ini. Dia bahkan tidak punya niat menebak sekarang. Dia tidak punya waktu. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri. Dia ingin melarikan diri jauh. Dia harus mempertahankan hidupnya terlebih dahulu. Zongliwuh tidak lagi muda. Namun, dia masih sangat khawatir dengan reputasinya sendiri. Semakin lama dia hidup, semakin sedikit dia enggan untuk mati. Berhenti. Sebuah suara terdengar dari langit. Bagi Zongliwuh, itu seperti kilat yang menyambar. Feng Ling meraung, dan api mulai membakar tubuhnya. Phoenix kegelapan segera bangkit. Api yang kuat membakar segala yang ada di sekitarnya, dan asap tebal mulai muncul. 2 sosok turun dari langit. Api yang membakar hutan langsung padam. Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan saat mereka turun di depan Feng Ling dan Zongliwuh. Ketika dia melihat mereka, secercah harapan terakhir Zongliwuh hancur. Ya, mereka jelas memiliki aura Ultimate Douluo. Dan itu bukan hanya satu orang, mereka berdua. Melawan 2 Ultimate Douluo, bagaimana mereka bisa bertahan? Huo Yuhao berkata, karena menghormati Penatua Panjang dan Penatua Ye, saya dapat melindungi mayat Anda. Zongliwuh memandang Huo Yuhao dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Anda telah membunuh begitu banyak dari Gereja Roh Kudus hari ini. Jika kita bisa melarikan diri hari ini, kita akan menggunakan segala cara yang kita miliki untuk mengubah kota Shrek menjadi kota hantu. Petik 2. Huo Yuhao tertawa sinis. Pertama, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Kedua, jika Gereja Roh Kudus sangat mampu, kota Shrek sudah lama tidak ada lagi. Anda tidak dapat melakukannya di masa lalu, dan Anda tidak akan melakukannya di masa depan. Apakah Anda pikir Shrek bisa diracuni oleh Anda? Petik 2. Tang Wutong melepaskan tangan Huo Yuhao.
Dia mengambil langkah maju menuju Zhong Liwuh dan Feng Ling. Huo Yuhao masih harus mengendalikan Snowy Dance of Ultimate Ice, dan kekuatan jiwanya masih digunakan oleh kelima rohnya. Di sisi lain, dia dalam kondisi sempurna. Feng Ling menyerang lebih dulu. Dia tidak tahan lagi dengan suasana yang menindas. Api gelap dilepaskan. Mereka tidak menyebar kali ini, tetapi membentuk garis api yang diarahkan ke Tang Wutong. Tang Wutong tertawa dingin, dan cincin sinar matahari yang menyilaukan bersinar di belakangnya. Sinar matahari berwarna emas keunguan, dan itu berubah menjadi roda cahaya raksasa di belakangnya. Garis api Feng Ling hancur sebelum bahkan di depan Tang Wutong. Tang Wutong mengangkat tangan kirinya, dan palu hitam pekat dengan pola emas muncul di tangannya. Dia mengguncang pergelangan tangannya, dan Clear Sky Hammer-nya menggedor udara. Ledakan sonik terdengar. Dalam 100 meter, semua tanaman dihancurkan. Depresi besar bahkan tercipta di tanah. Feng Ling mengerang dan memuntahkan darah segar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Saat Tang Wutong melambaikan palu itu, dia hanya merasa bahwa udara telah terkonsolidasi dan berubah menjadi palu besar berdiameter 100 meter. Setelah ini, palu besar itu memukulnya. Api Phoenix gelap tersebar dan menghilang. Kakinya juga jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menolak sama sekali karena kekuatannya benar-benar ditekan. Staf Zhong Liwuh sudah di tangannya. Roh pembalasan mulai bangkit di sekitarnya. Tidak peduli apa, dia tetaplah peringkat 98 gelar Douluo. Dia tidak bisa menunggu dan menonton ketika dia terbunuh. Apa yang harus dia lakukan adalah menunda kematiannya. Bayangan Dewa Kematian Demon Puppet muncul di belakangnya. Roh pembalas kemudian muncul. Mereka mulai terbakar ketika mereka menangis secara tragis, berubah menjadi bola api. Setelah ini, mereka dimakan oleh Demon Goduk Death God. Zhong Liwuh sudah terlihat sangat ganas sekarang. Feng Ling menatap ke langit dan meraung. Dia langsung berubah menjadi Phoenix api hitam. Saat dia meraung, dia melepaskan ledakan spiritual yang kuat. Dia melepaskan tubuh sejatinya. Sayap naga terbuka di belakang Tang Wutong saat dia memanggil tombak naga emas dengan tangan kanannya. Setelah ini, dia mengarahkannya ke Zhong Liwuh sambil melambaikan palu di udara. Setiap kali Dark Phoenix ingin mendekatinya, dia akan segera terlempar oleh arus udara yang tak terlihat. Setiap kali dia dipalu, api di tubuhnya akan segera melemah. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan absolut. Sinar matahari di belakang Tang Wutong menjadi semakin kuat. Aura cahaya yang kuat menerangi tubuh Zhong Liwuh, sehingga dia mulai merokok. Namun, dia mentolerir rasa sakit. Death God Demon Puppet-nya menjadi semakin nyata ketika nyala api roh pembalasan terus-menerus mengalir ke dalamnya. Kekuatan Zhong Liwuh datang dari roh-roh pembalasan ini, tetapi saat ini, dia benar-benar membakar semuanya. Ini menunjukkan bahwa dia akan habis-habisan. Huo Yuhao berdiri tidak jauh dari Tang Wutong. Namun, dia tampil sangat santai. Dia hanya bertindak sebagai penonton. Tiba-tiba, aura kuat yang dirilis oleh Dark Phoenix berhenti di udara setelah secara paksa menentang palu Tang Wutong. Bentuk asli Feng Ling perlahan-lahan terungkap. Dia tampak sangat pucat, dan dia mengeluarkan darah segar. Tubuhnya juga mulai terbakar. Bukan hanya kekuatan jiwanya yang telah terbakar. Kekuatan jiwanya juga terbakar. Wutong, hati-hati. Huo Yuhao memperingatkan. Meskipun Feng Ling adalah wakil ketua sekte Gereja Roh Kudus dengan namanya, dia sebenarnya dikendalikan oleh Zhong Liwuh. Baginya, dia rela membakar jiwanya dan jiwanya sendiri. Sepertinya itu bukan karena keinginannya. Feng Ling menjerit tragis ke langit. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bola api besar berwarna hitam merah. Setelah ini, dia langsung menyatu dengan nyala api Phoenix-nya sendiri. Tiba-tiba, Fire Phoenix berubah sepenuhnya menjadi hitam. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat. Kali ini, dia memblokir Clear Sky Hammer milik Tang Wutong. Setelah ini, dia jatuh dari langit, bukan ke arah Tang Wutong, tetapi ke arah Zhong Liwuh. Senyum dingin muncul di wajah Huo Yuhao. Tanpa ragu, Feng Ling dan Zhong Liwuh melepaskan mantra rahasia Gereja Roh Kudus. Adapun apa efeknya, Huo Yuhao tidak jelas. Namun, dia tahu bahwa itu seharusnya agak kuat, karena itu melibatkan pembakaran baik roh pembalasan Feng Ling dan Zhong Liwuh sebagai harga yang harus dibayar. Mungkin itu untuk sementara menawarkan kekuatan Douluo utama. Lagi pula, kekuatan Tuan Jiwa Jahat agak aneh dan misterius. Namun, bagaimana Huo Yuhao memberi Zhong Liwuh kesempatan untuk melakukannya? Sosoknya melintas, dan dia datang di depan Tang Wutong. Dia membuka lengannya lebar-lebar dan memeluknya. Seringai muncul di wajah Tang Wutong.
Sayap naganya terbalik dan menelan Huo Yuhao. Setelah ini, tubuh mereka bersinar terang. Mata vertikal yang bersinar dengan lampu aneh diam-diam muncul. Emas, hijau giok, biru tua, ungu tua, dan warna-warna lainnya menyala dan berganti-ganti dalam mata vertikal ini. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang menyatu berbagai warna berbeda ditembak dari mata vertikal. Huo Yuhao harus memahami waktu yang tepat. Ketika akhirnya dia memeluk Tang Wutong, saat itulah Feng Ling dan Zhong Lingwu menyatu. Pada saat ini, Zhong Lingwu tidak mungkin bergerak. Sinar cahaya multiwarna yang aneh menyebabkan wilayah luas di sekitarnya diterangi dengan lapisan cahaya aneh saat ditembakkan. Zhong Lingwu berubah menjadi merah tua saat Feng Ling menyatu dengannya. Deat God Demon Puppet-nya menyatu dengan tubuh aslinya, dan auranya dengan cepat menjadi semakin kuat. Pada saat inilah sinar cahaya multiwarna ada di depannya. Zhong Lingwu hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Setelah ini, dia merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi berbeda. Dia merasa santai dan aneh. Itu adalah relaksasi yang datang dari lubuk hatinya. Itu sangat nyaman. Namun, dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan jiwanya yang besar. Demon Puppet Dewa Kematian tampaknya telah diambil darinya. Seluruh tubuhnya menjadi patung emas. Kekuatannya yang besar segera menghilang, seperti es dan salju yang mencair. Itu adalah jalan emas di tengah kemewahan Melayu, Huo Yuhao dan keterampilan fusi kuat Tang Wutong. Skill fusion yang dilepaskan oleh dua individu yang hampir menjadi ultimate Douluo sebenarnya telah melampaui batas-batas dunia ini. Itu di tingkat para dewa. Tidak peduli seberapa kuat mantra rahasia yang digunakan Zhong Lingwu dan Feng Ling, bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan Huo Yuhao dan serangan Tang Wutong yang hampir saleh. Kekuatan Feng Ling menghilang bersama jiwanya. Tidak ada jejak yang tertinggal. Deat God Demon Puppet Zhong Lingwu juga direnggut. Bahkan kekuatan jiwanya dibelah dua. Ketika dia berjuang untuk melarikan diri, rasanya seperti dia lebih tua 10 tahun. Saat kekuatan Huo Yuhao dan Tang Wutong berubah, jalan emas mereka juga berubah. Pelayuan tidak hanya terjadi pada jiwa bela diri dan keterampilan jiwa. Itu juga terjadi pada energi kehidupan. Zhong Lingwu sudah sangat tua. Setelah dia mengalami jalan emas ini, energi hidupnya sangat terkuras. Dia tampak seperti orang tua yang berada di ambang kematian sekarang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini adalah kekuatan yang bukan milik manusia. Bahkan jika itu ibuku atau Penatua Panjang, mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kenapa mereka bisa menunjukkan kekuatan seperti itu? Zhong Lingwu merengek. Dia bahkan tidak menggunakan trik terakhirnya sebelum dia benar-benar hancur. Ini terlalu berat baginya, karena harga yang harus dia bayar adalah nyawanya. Balok dan balok tembakan cahaya dari kejauhan dan hanya berhenti ketika mereka berada di depan Huo Yuhao. Setelah ini, mereka berubah menjadi bola-bola cahaya dan secara terpisah menyatu dengan tubuhnya. Zhong Lingwu tampak lebih suram ketika dia melihat lampu-lampu ini. Karena rohnya kembali, itu juga berarti bahwa semua individu yang kuat dari Gereja Roh Kudus ditangani. Tak satu pun dari mereka yang hidup lagi. Gereja Roh Kudus benar-benar musnah. Huo Yuhao, Anda menghancurkan Gereja Roh Kudus saya. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhong Lingwu dipenuhi dengan kebencian saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Anda bahkan tidak bisa menjadi hantu. Anda telah melukai banyak orang dalam kehidupan ini. Bahkan jika Anda menjadi hantu atau roh pembalas, Anda masih akan dihukum oleh langit. Namun, saya tidak akan memberi Anda kesempatan itu karena menghormati Penatua Panjang dan Penatua Yesis Hui. Apakah Anda berpikir bahwa Anda masih bisa menjadi hantu? Petik 2. Saat dia berbicara, mata Huo Yuhao berubah keemasan. Dia perlahan berjalan menuju Zhong Lingwu. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar berubah menjadi penghalang besar, menelan mereka. Saat undulasi spiritualnya yang mengerikan menyebar, mereka mampu melumpuhkan kekuatan spiritual yang dimiliki Zhong Lingwu. Pada saat ini, seluruh area bergetar hebat. Kekuatan spiritual yang mengerikan turun dari langit. Suara bernada rendah, dominan, dan dingin bergema di udara. Siapa ini? Beraninya kau mengganggu tidurku? Siapa yang berani melakukan pembantaian di hutan Evil Demon? Ketika suara ini terdengar, langit sebenarnya berubah dan berubah menjadi gelap. Awan hitam pekat mulai pecah. Seolah-olah seluruh langit telah terbuka. Mata besar muncul di udara, fokus pada di mana Huo Yuhao, Tang Wutong dan Zhong Lingwu berada. Sovereign, kamu akhirnya ada di sini. Tolong hukumlah mereka yang ada di sini untuk mengganggu kedamaian hutan Evil Demon.
Zhong Liwu menjerit histeris. Bala bantuan yang dia tunggu akhirnya tiba. Ya, ini adalah pendukung terakhir Gereja Roh Kudus. Jika bukan karena izin yang diberikan Evil Tyrant King, bagaimana Gereja Roh Kudus diizinkan untuk mendirikan markas mereka di hutan Evil Demon? Meskipun itu hanya di tepi hutan, itu menunjukkan hubungan yang mereka bagi dengan Evil Tyrant King. Dengan Ye Sishui dan Long Xiaoyao di sekitar, mereka memiliki hak untuk bernegosiasi dengan Evil Tyrant King. Kali ini, Gereja Roh Kudus tidak akan terpaksa bergerak jika bukan karena fakta bahwa Ye Sishui dan Long Xiaoyao merasa bahwa hidup mereka akan mencapai akhir mereka. Evil Tyrant King bukan sejenis jiwa. Sekali Gereja Roh Kudus tidak bisa lagi berdiri sejajar dengannya, dia pasti tidak akan keberatan mereka dihancurkan. Ini adalah meskipun Gereja Roh Kudus telah memberinya banyak manfaat selama beberapa tahun terakhir. Hutan Evil Demon adalah wilayahnya. Tentu saja dia tidak ingin ada manusia yang tetap di sini. Sinar cahaya keunguan melintas. Zhong Liwu bergetar berat saat dia berteriak histeris. Sorot matanya redup langsung sebelum secara bertahap kehilangan warnanya. Tidak peduli siapa yang datang, Huo Yuhao masih bertekad untuk membunuhnya. Sebagai pemimpin sekte Gereja Roh Kudus, dia harus mati. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Sejak saat ini, Gereja Roh Kudus telah menghapus muka bumi ini. Sekte Master Roh Jahat ini, yang telah melukai banyak nyawa, selamanya hilang. Manusia, kamu telah menyinggung martabat saya. Anda harus membayar harganya. Suara Evil Tyrant King terdengar. Setelah ini, seberkas cahaya merah gelap yang panjangnya lebih dari 1 kilometer turun dari langit. Itu menelan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao pernah menjadi sasaran serangan Evil Tyrant King. Saat itu, dia mengandalkan kekebalan spiritualnya untuk menghindari bencana sebelum dia melarikan diri dari hutan Evil Demon. Kali ini, dia bukan lagi Huo Yuhao yang sama yang baru saja menjadi jiwa sage. Mata Huo Yuhao penuh gairah. Di belakangnya, mata vertikal besarnya tiba-tiba menjadi cerah. Sinar mawar emas langsung bersinar. Itu tubuh sejati jiwa miliknya, mata Asura. Dibandingkan dengan sinar merah gelap yang turun dari langit, cahaya mawar emas yang dipancarkan Huo Yuhao ternyata lebih lemah. Kedua sinar cahaya itu berbenturan di udara. Awan suram bergetar luar biasa. Sinar merah gelap besar diblokir begitu saja. Warnanya juga cepat berubah. Ada lapisan tambahan cahaya biru es di sekitarnya. Selanjutnya, itu bergerak kembali ke asalnya. Shock spiritual. Huo Yuhao telah melepaskan kekuatan sebenarnya dari kekuatan jiwa yin yang komplemennya. Apa? Evil Tyrant King tercengang ketika dia mengerang. Setelah ini, sinar cahaya gelap merah dengan cepat menarik semua jalan sampai hanya 10 meter. Setelah ini badai angin rohani yang mengerikan dilepaskan di udara. Langit langsung berubah merah, seolah-olah itu adalah sepetak laut berdarah. Undulasi spiritual yang luar biasa menyebabkan semua binatang buas di hutan Evil Demon untuk berbaring rentan di tanah. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka merasakan kemarahan yang datang dari Evil Tyrant King. Di sini, Evil Tyrant King adalah penguasa. Tang Wutong datang ke sisi Huo Yuhao. Dia melihat betapa seriusnya Huo Yuhao. Setelah satu bentrokan, hidung dan mulut Huo Yuhao sudah berdarah. Dia benar-benar mampu menantang Di Tian. Ketika kekuatan spiritual mereka berbenturan, Huo Yuhao merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Raja Evil Turan sebenarnya telah menyatukan kekuatan spiritual dan keruangannya yang besar. Huo Yuhao telah menyatukan Ultimate Ace ke dalam kekuatan spiritualnya, sedangkan kekuatan spiritual Evil Turan King dipenuhi dengan badai spasial yang mengamuk. Kekuatan spasial yang menakutkan hampir merobek asal spiritual Huo Yuhao. Ayo naik. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong. Mereka bangkit dan berubah menjadi proyeksi. Seketika, mereka tinggi di langit. Dia bersumpah untuk tidak dengan mudah membunuh binatang buas. Ada banyak binatang buas yang hidup di hutan ini. Mengingat kekuatan Evil Tyrant King, banyak nyawa akan terbunuh jika mereka bertarung di tanah. Inilah mengapa dia membawa pertarungan ke langit. Tekanan besar yang awalnya di langit lenyap saat angin topan rohani yang mengerikan mengamuk. Ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong melewati badai angin itu, mereka akhirnya melihat Evil Tyrant King. Dia hanya raksasa. Dia adalah mata besar dengan diameter lebih dari 300 meter. Ada total 81 tentakel yang menyembul keluar darinya, masing-masing panjangnya sekitar 500 meter, dan menggeliat-geliat di udara. Di belakangnya, semuanya berwarna merah gelap. Itu adalah lautan kekuatan jiwa. Inilah mengapa rasanya seolah kiamat akan datang ketika dia muncul.
Salam, Evil Tyrant. Saya Huo Yuhao. Saya tidak datang ke hutan Evil Demon untuk mengganggu tidur Anda. Hanya saja gereja Roh Kudus telah membunuh nyawa manusia. Saya harus menyingkirkan mereka. Saya mencari pengampunan Anda. Huo Yuhao berkata dengan tenang kepada Evil Tyrant King. Dia tidak punya niat untuk masuk ke buku-buku buruk Evil Tyrant King. Bagaimanapun, dia adalah salah satu makhluk terkuat di benua itu. Dia mengendalikan hutan Evil Demon. Semua binatang buas di benua matahari bulan berada di bawah tanggung jawabnya. Sistem spirit sudah mencapai hasil seiring berjalannya waktu. Untuk lebih lanjut mengiklankannya, bantuan makhluk yang lebih kuat diperlukan. Jika dia bisa meyakinkan Evil Tyrant King bahwa transmisi roh adalah suatu kemungkinan, itu akan sangat membantu dalam mempromosikan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan binatang buas. Ini sebabnya Huo Yuhao sangat sopan. Evil Tyrant King membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Huo Yuhao. Suaranya bergema, "Manusia, kamu sangat kuat. Anda adalah satu-satunya manusia yang mampu secara langsung menantang kekuatan spiritual saya. Namun, Anda telah membunuh manusia yang memiliki perjanjian dengan kami. Saya tidak bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Anda harus membayar harganya." Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Evil Tyrant, jangan berpikir bahwa manusia lemah hanya karena kamu kuat. Saya tidak ingin menjadi musuh dengan Anda. Namun, ini tidak berarti bahwa aku takut padamu. Kami tidak akan menyetujui kondisi apapun. Kami hanya tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Jika Anda ingin memusuhi, itu terserah Anda. Anda dapat melihat apakah Anda dapat memanfaatkan kami." Petik 2. Hehehehe. Evil Tyrant King tiba-tiba tertawa keras. 81 tentakelnya terus menari di udara. Langit berubah sekali lagi. Kekuatan spiritual yang luar biasa melonjak di udara. Tekanan besar sekali lagi muncul. Huo Yuhao juga mengagumi Evil Tyrant King ini. Dia mampu memproyeksikan laut spiritualnya di luar tubuhnya dan menciptakan undulasi spiritual yang kuat. Huo Yuhao bahkan tidak berpikir dia bisa melakukan itu. Mungkin dia bisa melakukan itu begitu dia membentuk inti jiwa ketiganya. Namun, seperti yang dia katakan, dia tidak takut pada Evil Tyrant King. Keyakinannya datang dari kemampuannya. "Manusia, sudah beberapa saat sejak seseorang berbicara padaku seperti ini. Baiklah, saya benar-benar ingin melihat seberapa kuat Anda. Jika Anda dapat melarikan diri dari tangan saya hari ini, saya akan membiarkan masalah ini beristirahat. Jika tidak, Anda akan tetap menjadi kompos untuk hutan ini." Petik 2. Saat dia berbicara, 81 tentakel Evil Tyrant King berubah menjadi merah padam. Mereka menyerang ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong dari segala arah. Dia memang sangat galak. Ketika dia berani meninggalkan wilayahnya sendiri untuk menantang Ditian, itu adalah bukti betapa impulsifnya dia. Tidak mungkin dia tidak merasakan bahwa Tang Wutong hampir menjadi Douluo utama. Namun, dia masih memilih untuk melawan mereka meskipun begitu. Meskipun Huo Yuhao bersumpah untuk tidak secara aktif membunuh binatang buas, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia tahu bahwa binatang buas menginginkan hidupnya. Selain itu, ia masih kekurangan satu cincin jiwa. Dia tidak memiliki cincin jiwa ke-9 dari mata rohnya. Di dunia ini, tidak ada yang lebih cocok daripada Evil Tyrant King untuk cincin jiwanya yang ke-9. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar. Jika dia adalah master jiwa biasa, dia tidak mungkin menyerap cincin jiwa yang dihasilkan setelah Evil Tyrant King terbunuh. Ini karena energi di dalamnya hanya akan terlalu banyak baginya untuk ditangani. Namun, Huo Yuhao berbeda. Kultivasinya sudah sangat dekat dengan Douluo utama. Dia bahkan memiliki inti jiwa kembar. Itu mungkin baginya untuk menyerap cincin jiwa Evil Tyrant King. Huo Yuhao mengenakan ekspresi berat di wajahnya ketika dia menghadapi tentakel. Dia tidak secara langsung melepaskan kemampuan tipe domainnya. Evil Tyrant King terlalu kuat. Meskipun ini adalah pertama kalinya melawannya, Huo Yuhao telah menghadapi Ditian sebelumnya. Dia sangat sadar bahwa makhluk seperti Evil Tyrant King dan Beast God berada di puncak dunia ini. Bahkan Ultimate Douluo biasa pun tidak bisa melawan mereka. Kontrol Evil Tyrant King terhadap kekuatan spasial tidak kalah dengan Dewa Binatang. Inilah sebabnya dia hanya bisa menang dengan terkejut daripada bertarung jauh. Jika Evil Tyrant King bahkan dapat memproyeksikan laut spiritualnya keluar dari tubuhnya, seberapa kuat kekuatan jiwanya. Kabut mulai naik dari tubuh Huo Yuhao. Belati pagi embunnya sudah ada di genggamannya.
Tang Wutong masih memegang palu di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya, dan deteksi spiritual Huo Yuhao sepenuhnya terkait dengannya. Mereka tidak takut bahkan ketika mereka menghadapi Affiliate Tyrant King. Mereka hanya bersemangat. Kekuatan mereka baru saja meningkat, tetapi fondasi mereka belum stabil. Sejak mereka mencapai peringkat 95, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengkonsolidasikan budidaya mereka dengan benar. Untuk lebih memahami kultivasi mereka sendiri dan mengendalikan kekuatan yang baru saja mereka kumpulkan, cara terbaik adalah bertarung. Itu seperti ketika Huo Yuhao menyarankan untuk bertarung melawan 10 master jiwa sendirian. Setelah kejadian itu ia membangun yayasannya untuk menjadi Douluo Transcendent. Meskipun Affiliate Tyrant King kuat, Huo Yuhao sangat percaya diri untuk mundur. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri. Karena ini masalahnya, dia akan bertarung dengan sepenuh hati. Dia ingin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan pengalaman bertarungnya. Menggunakan trik Ghost Shadow membingungkannya, Huo Yuhao bergeser dengan Tang Wutong. Dengan bantuan deteksi spiritualnya, seolah-olah hanya satu dari mereka yang menggunakan teleportasi instan mereka, meskipun mereka berdua telah menggunakannya pada saat yang sama. Mereka menyeberang lebih dari 100 meter secara instan. Huo Yuhao muncul di wilayah ruang di mana hanya ada satu tentakel. Dia menebas belati Dew Morningnya. Di langit, proyeksi cahaya biru es melintas sebelum menghilang. Ketika tentakel menghantam proyeksi biru es, itu seperti cambuk merah tua. Yang lebih menakutkan, itu bahkan mengandung cahaya perak cerah di dalamnya. Saat cahaya ini melintas, hendak memadamkan cahaya biru sedingin es.